Apa hukumnya setelah berwudu menghisap rokok? Ya tak apa-apa, sama macam makan jengkol. Bagi yang mengatakan rokok itu makruh, tapi bagi yang berpendapat rokok itu haram, sama macam makan babi. Apakah mengambil wudhu kembali atau tidak? Tergantung antum. Antum termasuk yang mengatakan makruh apa mu? Tapi menengok gayanya makruh nih. Bagaimana kalau dilakukan imam Pak Ustaz? Sama. Imam itu ada yang berpendapat rokok. Muhammadiyah mengatakan rokok wajib. Mau kata rokok haram. Muhammadiyah mengatakan rokok haram. Saudi Arabia mengatakan rokok haram. Mufti Mesir mengatakan rokok haram. MUI mengatakan rokok haram bagi anak kecil, ibu hamil, anak menyusui. Adapun bagi orang yang sehat makruh, tak sampai pada haram. Saya pribadi ya, kalau berbeda pendapat ya saya hargai, silakan saja. Tapi saya pribadi mengatakan haram. Haram saya pribadi. Kalau antum percaya dengan saya, ya antum tinggalkan rokok. Tinggalkan. Tolong sampaikan pada saya saja bukti, satu saja menguatkan pada saya bahwa rokok itu bisa halal. Halal itu kan artinya nggak ada masalah, hilal muskilah, nggak ada masalahnya, tidak menimbulkan masalah, tidak madarat, tidak melanggar unsur yang bisa menyebabkan jatuh hukum-hukum yang sifatnya kemudian mencegah dari keburukan. Baik, mencegah dari keburukan, segala yang halal pasti baik. Baik dari segi hukum, baik dari manfaat, baik untuk kesehatan kalau itu makanan, baik untuk fisik kalau itu pakaian, baik untuk kehidupan kalau itu sekitaran dalam kehidupan kita. Sekarang persoalannya, tolong tunjukkan pada saya di mana sisi baik rokok yang dipandang secara objektif itu baik. Mana baiknya? Kalau rokok itu baik, antum boleh nggak anak antum yang 5 tahun dikasih rokok? Katanya baik. Antum sih nggak membolehkan anak antum merokok. Kenapa antum merokok? Bikin? Dan antum sepakat bahwa rokok itu kan ada racunnya. Di dalam rokok itu ada sesuatu yang berbahaya. Antum yang merokok, Masya Allah, menebarkan juga racun untuk orang lain. Dan penghisap itu kan lebih banyak ya negatifnya dibandingkan dengan perokok aktifnya. Perokok pasif itu lebih berbahaya. Dan sudah banyak penelitian di situ. Maka kalau saya pribadi mengatakan rokok haram gitu kan, jangan membunuh jiwa sendiri dengan keadaan yang demikian. Kalau antum masih mau mengambil yang lainnya, ya itu terserah antum pribadi. Ya, tapi kalau antum bisa merokok misalnya sampai malam ini, saya katakan pada antum, kalau antum mencintai kita semua, berhentilah antum merokok. Simpan. Ya, setiap antum merokok, Masya Allah, setiap mau merokok, antum bikin kotak aja dulu. Kalau bisa kotak kayak akuarium. Simpan. Ya, terus kebiasaan antum merokok, begitu kemudian ingin beli rokok, antum ganti Bismillah, masukkan ke akuarium itu. Bismillah, masukkan lagi. Bismillah, setiap mau merokok, berlindung kepada Allah. Ya Allah, jauhkan saya, Allah, dari rokok jauhkan saya. Minta, bertekad. Tapi konsisten. Ya, begitu uang siap diberikan, masukkan akuarium, masukkan akuarium. Lihat dalam setahun. Begitu setahun, bisa beli motor antum. Buka akuariumnya, antum lihat. Ternyata kebiasaan merokok itu, ketika antum simpan, hasilnya bisa bermanfaat lebih untuk antum. Ya, jadi saya mohon kepada antum semua, kalau merokok lebih baik berhenti saja. Kalau ada pendapat lain, itu pendapat masing-masing. Tidak harus dan saling berselisih di situ. Jelas ya? Ustadz nggak merokok aja, nggak tahu caranya merokok. Ya memang saya nggak merokok, kan? Apa yang mau dipaksakan di situ? Perokok. Ada merokok di sini? Ada? Ada? Jangan marah ya, jangan marah. Ini perokok Pak. Tapi sebenarnya itu rokok Pak tidak merusak. Betul Pak. Rokok itu sebenarnya tidak bahaya selama dia tidak ketemu api. Asal itu rokok tidak ketemu api Pak, aman. Kantong ini saja, yang penting jangan kasih ketemu api. Kapan dia ketemu api Pak? Maka solangi Pak. Coba rokok. Sekarang ditanya jamaah, Ustaz, kenapa doaku tidak jabah? Tidak pernah dikabulkan doaku Ustaz, padahal 4 tahun mak berdoa. Saya tanya, merokok Ki? Merokok kau Ustaz. Itu sebabnya tidak dijabah doa tak. Apa hubungannya Ustaz? Salah satu sebab doa tidak dikabulkan Allah kalau kita selalu berbuat haram. Dan apa yang berbuat haram? Rokok. Ada yang bilang, makruh Ustaz. Ada itu ulama di Jawa bilang makruh. Sebagian saja ulama Timur Tengah semua bilang haram. Hanya sebagian katakan makruh di Indonesia. Kenapa? Saya pelajari ternyata dia juga merokok. Saya kalau ada ustaz merokok langsung ku kali 0. Kayak orang bodoh-bodoh itu kalau merokok. Coba kita itu orang perokok Pak. Ambil rokok sandar-sandar. Itu saja nak kerja 10 menit. Sekali-kali isap kunyai. Merokok hukumnya apa? Rokok itu tidak ada di Quran.
tapi ada indikasi di Quran. Apa ayatnya? Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Kita udah cek fatwa Mesir, fatwa MUI, fatwa Saudi, semuanya pakai ayat itu. Tapi saya baca sampai 70 kali nggak ada kalimat rokok di situ. Jangan kamu campakkan dirimu kepada kebinasaan. Ada rokok nggak? Nggak. Namun dokter bilang rokok itu bisa membinasakan. Nah ini namanya istinbat. Kalau dokter cerita ke ulama, ulama bilang, oh kalau gitu haram dong. Maka pengharaman rokok bagi yang mengharamkannya tidak dengan dalil qat'i, dalilnya zonni ijtihadi. Apa arti zonni ijtihadi? Berdasarkan asumsi yang kuat, penelitian yang mantap, dan ijtihad. Kalau ijtihad pasti ada yang nggak sepakat. Khamar ada yang nggak sepakat kalau itu haram. Ada yang bilang nggak, menurut saya khamar itu halal, kafir. Ada yang bilang, menurut saya babi itu kalau sudah dihilangin cacing-cacing pitanya halal, kafir. Kafir langsung. Ya, tapi kalau ini karena tidak ada di Quran, sampai kiamat kita akan berdebat. Namun biar aman gimana? Cari yang paling ketat. Yang paling ketat itu untuk biar gak binasa, merokok atau tidak merokok? Nggak usah merokok. Saya dulu merokok juga Pak. Nggak bisa berhenti kata orang. Kalau udah ngumpul curi-curi. Ya, gimana berhentinya? Nggak pakai teori-teori. Nazar. Nazar, tahu nazar? Saya bernazar ya Allah tidak mau merokok lagi. Udah berhenti sampai sekarang. Itu masalah hukum rokok. Nih, Ana jelasin lagi ya. Rokok itu hukumnya ulama ada dua. Ya. Ada ulama min ahlil bawatin, ada ulama min ahlil dhawahir. Ada ulama batin, ada ulama dhahir. Ulama batin yani hum yattafikuna an hurmati tumbak. Ulama-ulama batin itu mereka sepakat akan haramnya rokok. Ulama batin ya, sepakat akan haramnya rokok. Itu udah sepakat. Tapi ulama-ulama zahir seperti ulama-ulama fikih itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Makruhnya di mana? Makruhnya karena rokok itu bikin bau mulut, sama seperti bawang putih. Bawang putih kan bikin bau mulut. Segala sesuatu yang bikin mulut itu baunya tidak enak, tidak sedap, itu hukumnya makruh. Nah, sama seperti rokok. Rokok hukum zatiyahnya itu makruh. Tapi rokok juga bisa menjadi haram. Contoh bagaimana? Contoh ada 3 hal, hal, mahal, waget. 3 yang bisa mengharamkan rokok. 1, keadaan. Contoh kita ngerokok, di samping kita ada perempuan hamil semua. Dengan kita merokok itu bisa mengganggu dia atau bisa membuat dia sakit. Nah, dalam hal atau dalam keadaan seperti itu, rokok menjadi haram. Dalam keadaan seperti itu, bukan dalam keadaan yang lain. 2, mahal, tempat. Merokok dalam masjid, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Tidak ada satupun kitab yang membolehkan merokok dalam masjid. Oh beb, kan ada di situ dibilang di kitab bahwasanya yajuzu gahwa, yajuzu yashrabu gahwa wad dukhan fil masjid. Nah, ini dukhan di situ maksudnya asap. Yakni asap di situ adalah wewangian. Bukan dukhan rokok. Dalam bahasa Arab nggak ada dalam kitab-kitab klasik Arab yang menjelaskan bahwasanya tertulis kalimat rokok di situ tuh dukhan itu nggak ada. Dukhan itu asap. Yang ada syijar ya atau tumbak. Sama seperti ada kitab namanya Raf'ul Ishtibak
fi halis syurbit tumbak. Nah, itu kitab yang menjelaskan tentang halalnya merokok. Tumbak